Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 3? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar daring di rumah ya. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Materi yang ada di subtema 3 dan juga subtema 4, yaitu mata pelajaran PJOK. Oke anak-anak kelas 3, di dalam materi subtema 3 dan 4 itu ada pembahasan mengenai permainan tradisional ya. Nah, di sini mungkin ada yang sudah paham ya, sudah tahu apa itu permainan tradisional. Tentu permainan tradisional ini tidak asing di telinga anak-anak sekalian, karena mungkin anak-anak pernah melakukannya atau bermain permainan ini di rumah masing-masing ya. Karena permainan tradisional ini adalah permainan yang berasal dari daerah masing-masing ya. Nah, sebelumnya Pak Ildan ingin menjelaskan apa sih permainan tradisional itu. Nah, ada yang tahu apa itu permainan tradisional? Ya, ini Pak Ildan jelaskan ya. Permainan tradisional mempunyai ciri kedaerahan asli sesuai dengan tradisi budaya setempat. Unsur-unsur permainan rakyat dan permainan anak sering dimasukkan dalam permainan tradisional. Nah, permainan tradisional sendiri itu memiliki ciri yang punya unsur tradisi dan berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat suatu kelompok masyarakat. Nah, jadi seperti yang Pak Wildan jelaskan tadi, jadi permainan tradisional ini ciri-cirinya itu berasal dari tradisi atau budaya daerah masing-masing. Misalkan di daerahnya anak-anak itu mengenal permainan benteng-bentengan, permainan peta umpet, ya, itu termasuk permainan tradisional. Nah, contoh atau macam-macam permainan tradisional sendiri itu ada banyak. Ada ular-ularan, ada permainan menjala ikan, ada lompat tali, ada benteng-bentengan, egrang, dakon, peta umpet, bola bekel, kelereng, hompimpa, pati lele, polisi, dan maling, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya. Tentu anak-anak mungkin dari salah satu permainan yang Pak Wildan sebutkan tadi pernah bermain permainan tradisional ini ya. Nah, di dalam materi subtema 4 dan 3 itu membahas 4 permainan tradisional, yaitu bermain ular-ularan, permainan menjala ikan, permainan melompat tali, dan juga lompat setengah jongkok. Nah, Pak Wildan akan menjelaskan cara-cara melakukan keempat permainan ini kira-kira seperti apa ya. Silakan anak-anak menyimaknya ya, karena anak-anak sebelum melakukan permainan ini tentu anak-anak harus paham dulu cara-cara ataupun apa itu permainan ular-ularan, permainan menjala ikan, permainan lompat tali, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ivan lanjutkan. Yang pertama adalah bermain ular-ularan. Di sini tentu tidak asing ya dengan permainan ini. Permainan ular-ularan ini terdiri dari 2 kelompok ya. Jadi satunya menjadi tim penangkap ya. Orang yang bisa menangkap ekor ular maka akan menjadi ular juga ya. Nah, cara permainannya yaitu yang pertama, ajak 6 orang atau lebih teman-temanmu.
Yang kedua, seorang anak menjadi penangkap ular dan yang lainnya menjadi ular. Caranya dengan berbaris ke belakang sambil meletakkan tangan di pundak temannya, bisa di pundak ataupun di pinggang temannya. Lakukan home pimpa untuk menentukan anak yang menjadi penangkap ular. Kemudian anak yang kalah akan kembali menjadi penangkap ular. Jadi penangkap ularnya akan semakin panjang jika anak yang ditangkap ini semakin banyak. Kemudian yang keempat, penangkap ular harus dapat mempertahankan agar ekor ular tidak tertangkap. Caranya adalah berkelok-kelok untuk menghindar penangkap ular. Jika yang paling belakang atau ekor ular tertangkap, maka ia akan menjadi penangkap ular. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi yang ditangkap oleh kepala ular atau penangkap ular adalah ekor yang paling belakang sendiri ya. Nah, ini ada dua kelompok. Misalkan ini kelompok penangkap, ini adalah kelompok yang ditangkap. Jadi tugasnya kelompok yang penangkap ini, yang paling depan ini menangkap ular atau ekor yang paling belakang. Jika ekor ular ini tertangkap, maka akan menjadi penangkap juga di sini. Jadi penangkapnya akan semakin panjang ya. Nah, selanjutnya adalah permainan menjala ikan. Nah, ini juga tidak kalah seru, permainan menjala ikan. Nanti kalau misalkan sudah tatap muka, kita praktekkan bersama-sama permainan menjala ikan ini seperti apa. Ini sangat seru ya. Permainan menjala ikan ini adalah sebuah permainan berkelompok yang terdiri dari kurang lebih 4 anak. Permainan ini dapat melatih kerjasama dan juga kelincahan. Jadi sesuai dengan namanya, maka permainan ini memiliki 2 kelompok. Yang satu adalah kelompok jala yang bertugas sebagai menjala ikan, dan kelompok yang kedua adalah sebagai ikan. Nah, untuk kelompok jala sendiri ini tugasnya adalah menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan cara bergandengan tangan seperti yang ada di gambar ini ya, bergandengan tangan. Jadi kalau awalnya jalanya ini ada 4, maka akan bisa bertambah jika jala tersebut bisa menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang tertangkap atau ikan yang tertangkap ini akan kemudian menjadi jala. Jadi semakin banyak ikan yang tertangkap, jalanya akan semakin panjang dan juga lebar. Maka jika jala ini semakin panjang, akan lebih mudah untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Di dalam peraturan menjala ikan ini tentu sesuai dengan namanya, jala itu tidak boleh bolong ya, tidak boleh putus. Maka jika gandengan tangan ini terputus, maka jala ini bisa lepas ikannya jika sudah ditangkap ya. Jadi usahakan jangan sampai gandengan tangan ini tidak terlepas dan bergandengan dengan erat. Kemudian selanjutnya adalah permainan lompat tali. Ini juga tidak kalah asing di telinga anak-anak. Tentu hampir semuanya, terutama yang perempuan, ini pasti pernah melakukan permainan lompat tali ya. Permainan ini tentu menggunakan media tali sebagai alat untuk bermainnya ya. Karena menggunakan media tali, maka perlu beberapa pemain untuk melakukan perputaran tali agar satu orang atau beberapa orang yang ingin melompati tali ini bisa lebih mudah. Nah, caranya adalah tentukan 2 pemain untuk memegang tali, kemudian pemain berdiri di depan tali, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Yang keempat, pemain meloncat ke atas saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan memperhatikan ayunan tali dan upayakan tidak tersentuh di kaki ataupun badan. Jika tali tersangkut, pemain berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain pelompat tali.
Ya, jadi seperti ini, jika pemain yang ada di tengah ini tersentuh tali, maka pemain yang tengah ini bergantian menjadi orang yang memutarkan tali. Begitu juga seterusnya. Itu sangat mudah ya. Nah, kalau di daerah masing-masing biasanya ada banyak sekali modifikasi permainan lompat tali ini. Hanya saja yang dijelaskan di sini hanya bermain lompat saja ya. Kemudian lompat setengah jongkok, ini biasa disebut dengan squat jump ya. Jadi gerakan melatih daya tahan kaki dapat kita lakukan dengan berjalan menaiki bukit atau anak tangga. Selain itu ada pula gerakan half squat jump atau lompat setengah jongkok yang digunakan untuk melatih daya tahan otot kaki. Nah, berikut adalah cara melakukannya. Berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian meletakkan kedua tangan di belakang paha. Melakukan gerakan setengah jongkok seperti ini ya. Kemudian meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Mendaratlah dengan posisi setengah jongkok. Saat mendarat lakukan secara perlahan, kemudian berdiri lagi seperti sikap awal. Nah, jadi ini juga mungkin anak-anak tidak asing dengan gerakan lompat setengah jongkok atau squat jump ya. Tentu anak-anak semuanya bisa melakukan gerakan ini. Nah, yang terakhir anak-anak untuk tugasnya hari ini, silakan dibuka latihan soalnya ya, yaitu evaluasi subtema 3 dan juga 4 ya. Cukup mata pelajaran PJOK saja yang dikerjakan ya, dikerjakan di LKS-nya masing-masing, kemudian dikumpulkan di wali kelasnya minggu depan. Oke anak-anak, untuk hari ini alhamdulillah terima kasih, materi pagi hari ini selesai. Jangan lupa tetap semangat belajar, rajin berolahraga ya, agar supaya imun atau daya tahan tubuh anak-anak tetap kuat dan tidak mudah sakit, apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Oke anak-anak, untuk hari ini Pak Wilvan akhiri, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.